metode-metode pencampuran itu banyak sebetulnya. Ada metode pencampuran yang orang langsung dalam skala besar. Misalnya contoh, ada orang yang tahu lahan anggaplah misalnya 8 borongan. Sekali menyemprot misalnya 10 tank misalnya, ya anggaplah 10 tank misalnya. Nah 10 tank, berarti kan satu tangki itu kan 15 liter atau 16 liter. Kali 10 berapa? 150, makanya sediakan drum isi 3/4, ya kada? Nah kemudian dia ambil airnya, kemudian dia langsung pestisida berkonsentrasi besar, itu boleh. Atau dibagi dengan menggunakan sistem pembagian yang kayak tadi, masukkan ke dalam botol-botol. Tapi saran saya kalau bisa jangan botol kecil, botol yang agak besar. Karena begini, sifat pelarut semakin banyak semakin larut. Kalau semakin sedikit semakin rendah untuk pelarutannya. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, ketika Anda ambil pelarut yang lebih besar, misalnya contoh, anggap botol aqua yang 1,5 liter. Nah silakan masukkan ke sana, kemudian dibagi, itu boleh. Dengan Anda encerkan terlebih dahulu, maka otomatis kemungkinan ketidakkompatibelan itu akan rendah. Sehingga yang terjadi adalah pestisida yang Anda tembakkan akan lebih kuat bahan aktifnya dibanding dengan Anda asal campur. Kemudian, dan ini yang paling sering kejadian Bapak Ibu semuanya, mencampurkan pestisida dengan bahan pupuk yaitu kalsium. Ada yang pernah dengar istilah jangan minum obat, mbak itu minum susu? Kenapa kira-kira? Susu itu mengandung kalsium. Maka kalau Anda punya pestisida dicampur dengan kalsium, pestisidanya jadi, makanya banyak benar yang keluhan, aja ramah-ramah kada mau mati, apa gerak dengki campur kalsium. Akhirnya bahan aktifnya berkurang kekuatannya. Kalsium itu istimewa Bapak Ibu semuanya. Kalau kita salah campurnya bisa bakal menghidrolisis bahan aktif yang lain. Kalsium itu pH-nya tinggi Bapak Ibu. Kalsium oksida CaO itu ketika bertemu dengan air, maka dia akan membentuk senyawa namanya kalsium hidroksida atau basa kuat. Nah, ketika kita campurkan bahan aktif dari pestisida, maka bahan aktif tersebut langsung terhidrolisis atau mengalami penurunan kekuatan dari bahan aktif. Jadi sebaiknya gitu kan, yang selanjutnya kalau mau mencampur kalsium dipisah. Karena kalau kita di sini terutama yang salah mencampur di sini, ulun ampun maaf pangbuhan pian lah. Kalau misalnya kita salah campur itu risikonya dua. Resikonya kalau campuran kita terlalu pekat, maka akan berisiko membuat tanaman kita kena overdosis. Lalu yang kedua, kalau campur, maka kalau ternyata kita kada paham bahwa ternyata pestisida itu ada namanya bahan aktif, dan bahan aktif tersebut ada golongan-golongannya, di mana misalnya contoh ada bahan aktif namanya azoxystrobin dan difenoconazole, mereknya Amistartop atau Tandem, ada yang pernah pakai. Kemudian Anda campurkan dengan bahan aktif tebuconazole, Nativo, sama pada azol, satu golongan yang sama, maka Anda hanya akan menaikkan konsentrasi bahan aktif dengan cara kerja yang mirip. Maka itu akan meningkatkan kekebalan dari penyakit sasaran Anda. Dan rekomendasi kalau hendak mencampur Bapak Ibu semuanya itu silahkan. Tapi kita ketahui dulu, kalau satu bahan aktif saja mampu mengendalikan, gasan apa dicampur. Maka saran kita sebelum kita campur, tes dulu. Misalnya contoh Anda mengendalikan antraknosa, patek, latop, ya enggak? Nah kita tanya bahan aktif yang sudah dipakai itu apa? Oh contohnya antila, antrakol misalnya. Itu kan antila dan antrakol itu mirip-mirip, yang satu propinep, yang satu mankoseb. Apa coba primajeb katanya, sama aja pada mankoseb juga isinya. Maka coba bahan aktif dengan golongan yang berbeda. Ulun biasanya yang sederhana banget, kalau antraknosa itu ulun merekomendasikan cukup dua dulu yang murah-murah, metil tiofanat lawan sulfur. Alhamdulillah pian ulun tahun 2022 alhamdulillah berhasil sekitar, kalau total ada sekitar 4 petani dengan mengaplikasikan pestisida yang sama dengan totalan sekitar 1,5 hektar. 4 petani bisa dikendalikan antraknosanya. Cukup dengan menggunakan pestisida dengan bahan aktif tersebut. Tapi
ternyata Anda sudah menggunakan pestisida tersebut. Kemudian dicoba mengendalikan lagi, ya jelas kada mampan. Karena dalam pengendalian pestisida itu sebaiknya ada namanya rolling. Tahu rolling? Karena kalau ditembak dengan satu bahan aktif terus-terusan, maka lama-kelamaan, inya misalnya contoh, ditembak, mati. Yang lain mati, tapi ada 2 ekong nah hidup. 2 ekong kawin berenak. Kada berenak, ada pang bintalo ya kada. Kemudian anak-anaknya di sini akan membawa informasi yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga memiliki kekebalan seperti orang tuanya. Ketika ditembakkan dengan bahan aktif tersebut, maka dia bakalan mengalami kekebalan atau istilahnya namanya resistensi. Maka kalau mau menggunakan pestisida, baik itu insektisida atau fungisida, bisa menggunakan sistem rolling. Minggu ini, dan ini bahan aktif misalnya. Minggu depan ini dan ini. Minggu depan ulangi lagi. Minggu depan ini lagi. Minggu depan putar lagi. Itu bisa untuk menghindari kekebalan dari hama dan juga penyakit. Atau metode kedua, silakan tembak sebanyak maksimum 5 kali. Jadi misalnya contoh, Anda mau menggunakan bahan aktif metiltiopanat, silakan tembak 5 kali aplikasi. Setelah 5 kali ganti dengan bahan aktif yang lain. Cara itu juga akan mengurangi namanya resistensi hama dan juga penyakit. Nah, dengan cara itu Bapak Ibu semuanya, kita nanti akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan hama dan juga penyakit. Dan terakhir dari ulun Bapak Ibu semuanya, yaitu ada 5 tepat dalam penggunaan pestisida. Pertama, tadi sudah kita sebutkan, yaitu tepat dari pestisida tersebut. Jangan sampai Anda mengendalikan hama jenis serangga menggunakan fungisida. Kemudian tepat yang kedua, yaitu tepat mutu. Pernah ulun kejadian Bapak Ibu semuanya, ada yang mau mengendalikan patek atau antraknosa, kada mampan. Ternyata dia mengendalikan patek atau antraknosa dengan pestisida yang sudah kadaluarsa. Pian percaya kada percaya, sekali menyemprot 10 tangki. Disemprot 5 hari sekali, sebulan kada ampe-ampe. Setelah datang ke sana dicek, harusnya ini kan anggap ulun mencek itu kan tahun 2023. Ternyata pestisidanya expired tahun 2022. Jadi hati-hati. Percaya kada percaya, ulun pun pernah kejadian. Kenapa ulun sharing? Karena ulun pernah mengalami. Ulun beli obat, beli Tauregen. Untungnya ulun kada langsung bulik. Dilihati 2023 bulan 2. Ulun nukar bulan 10. Amun pian bawa bulik sudah ada ya kada. Langsung ulun bilang bahuruf pang nang lain. Sekalinya ada yang 2024. Ini pengalaman ulun pribadi karena ulun punya kebun juga. Jadi bagi pian-pian, kalau mau beli obat atau beli pestisida, luangkan waktu selama 1 menit buat mengecek. Jangan-jangan misalnya obat yang dijulungi ternyata expired. Karena prinsip toko itu adalah first expired, first out. Yang pertama expired itu harus keluar dulu. Maka sebaiknya luangkan waktu 1 menit. Berapa menit? Cek dulu bujur-bujur. Expired kah kadakah? Jadi kalau tepat mutu, insya Allah 1 ikhtiar sudah terjalani. Kemudian lagi, tepat yang ketiga adalah tepat dosis. Pastikan menggunakan dosis yang tepat. Selama ini kita kalau menggunakan pestisida, terutama jenis cairan, selalu menggunakan takaran namanya tutup. Berapa tutup? 2 tutup. Pertanyaan saya, 1 tutup air mineral ini, ulun buka. Berapa mili? Tebak berapa mili? Yakinlah 5 Pak? Nah ayo. Yakinlah 5 Pak? Kira-kira kan? Masih kira-kira kan? Ayo apa? Berapa? Yakinlah 3? Yakinlah 3? Oke. Yang lain lagi? 5, ada yang 3, ada apa? Pasti variasi. Maka Bapak Ibu, yang sudah saya kalibrasi, gunakan paling kada namanya takaran sendok. Dan paling mudah dan paling akurat itu gunakan sendok putih plastik. Ada kan sendok yang orang gesan makan siang itu kan, nasi kotak. Sendok nasi kotak yang warnanya putih susu itu 5 mili Bapak Ibu. Jadi cara mengkalibrasi itu kan tarik suntikan 10 mili, tuang ke sendok.
ketika sisanya disuntikan tersebut adalah 5 mili, berarti yang disendok. Dan ulun sudah mengkalibrasi bahwa 1 sendok itu nilainya 5 mili. Artinya ketika dosis rekomendasi dari pestisida tersebut 1 mili per liter, setangki berapa? 16, maka kira-kira berapa sendok? 3 sendok lebih sedikit aja ya kada. Kalau setengah mili per liter 8 mili atau 7,5 ya ndak? Berarti berapa sendok? Berapa? Nah, cara seperti itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan Anda menggunakan takaran tutup. Jadi gunakan dosis yang tepat, insya Allah pengendalian kita bakal lebih maksimal lagi. Kemudian, tepat yang keempat yaitu waktu pengaplikasian. Jangan sampai mengaplikasikan pada saat ada angin di hadapan Anda. Karena kalau Anda nyemprot ada angin kamu bahan aktifnya muha. Jangan sampai juga pada saat Anda melakukan pengendalian masih ada embun. Maka kalau ada embun Anda semprotkan, maka konsentrasinya bakal turun. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, tepat aplikasi. Terkadang kita melakukan penyemprotan, salah pilih nozzle, tahu nozzle? Sepuyer. Salah pilih nozzle akan berpengaruh terhadap kekuatan pengendalian. Contoh yang menyemprot oleh sebut merek lah Megajep, warnanya kan pasti biru ya kada? Mancozeb biru misalnya. Mancozeb biru itu yang paling sering kelihatan. Ketika misalnya Anda melakukan penyemprotan, kemudian ada spot tertentu di daun yang berwarna biru, yang di lain tidak berwarna biru, maka otomatis orang tersebut salah dalam cara pemakaian pestisida. Kenapa? Karena ketika misalnya Anda menyemprot daun, misalnya contoh ini daun, yang biru cuma bagian sini, maka yang di sini ada perlindungan pestisida, yang di sini ada kada. Maka ketika di sini tidak terlindungi, bagian sini nanti akan berpotensi diserang oleh OPT. OPT itu baik hama dan juga penyakit ya Bapak Ibu. Lalu yang paling tepat apa? Contoh misalnya menurut Anda menyemprot fungisida pakai nozzle kipas. Apa kira-kira yang bakal terjadi? 1, boros. 2, bakal banyak pestisida yang akan jatuh ke tanah. Waktu ulun di Jogja, ulun pernah pelatihan Bapak Ibu. Waktu itu kami diajarin, ada namanya kalibrasi larutan semprot. Jadi kayak gini, misalnya contoh tanaman cabai ya Bapak Ibu. Tanaman cabai kemudian melarak ya ada. Kemudian di bagian bawah, kami harus taruh dulu namanya plastik di bagian bawahnya. Kemudian kami diberikan larutan semprot sebanyak 100 ml. Kemudian disemprotkanlah satu areal yang sudah dipasangi di bawahnya plastik. Kita semprot. Semprot. Setelah selesai penyemprotan, kan tadi larutannya berapa? 100 ml ya enggak? Nah, 100 ml. Kemudian setelah 1 jam kemudian, plastik-plastik di bagian bawah kita kumpulkan. Plastik-plastik di bawah tanaman dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan dijadikan satu. Ketika dijadikan satu ternyata terkumpul sebanyak 40 mili. Berarti yang kena daun itu berapa yang menempel di daun? 40 mili jatuh. Dan itu duit yang terbuang. Maka dari itu salah pilih nozzle itu bakal berpotensi Anda rugi banyak. Selain dari segi finansial rugi, yang kedua mikroorganisme tanah yang kena tetesan pestisida bakal berpotensi mati. Kenapa? Karena tetesan pestisida berkonsentrasi tinggi kena mikroba tanah. Padahal mikroba tanah adalah agen kita yang membantu juga untuk pertama menyuburkan tanah, yang kedua melawan penyakit. Itu kena tetesan pestisida, ketika dia mati siapa yang melindungi coba? Nah, maka dari itu gunakanlah nozzle yang tepat. Sebetulnya saya juga ada merekomendasikan namanya VLV Corn Nozzle. Kebetulan Pak Camat pemakai. Ulun bukan promosi lah Bapak Ibu semuanya, tapi ketika Anda menggunakan VLV Corn Nozzle yang biasa 3 tangki itu maksimal 1 tangki. Percaya tidak percaya? Kenapa? Karena butirannya sangat-sangat kecil. Tapi resikonya memang kada boleh sama sekali ada angin. Silakan gunakan nozzle yang tepat.
maka kalau sudah kita tepat semua kelima-limanya, minimal ikhtiarnya sudah jalan. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya materi kita tentang pestisida. Mungkin kalau dikasih waktu sama panitia, bolehlah kalau misalnya hendak diskusi silahkan. Ulun semuanya serahkan dah ke panitia. Nah, itu dari ulun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.